Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan kepada Ibu Dina Sukma, dan yang sama-sama kami hormati kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan sebelum kami membahas materi tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, saya Aisyah Oktavia dengan NIM 22016005 selaku moderator dan pemateri ketiga. Selanjutnya, rekan saya yaitu Bembi Ari Dinata dengan NIM 22086174 selaku pemateri pertama, dan Fadilur Rahman dengan NIM 22002097 selaku pemateri kedua. Adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian belajar menurut teori behavioristik. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik. Yang ketiga, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Bembi Aridinata tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik. Kepada Bembi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Berdasarkan teori ini dapat dilihat bahwa belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil stimulus dan respon. Sebagai contoh menurut teori behavioristik ini, yaitu ketika seorang anak belum dapat berhitung perkalian, maka walaupun dia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ini belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Pada contoh yang telah dipaparkan tadi, berarti masukan yang berupa stimulus adalah apapun yang diberikan oleh guru pada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori ini mengutamakan pengukuran, karena pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku dari peserta didik atau siswa tersebut. Faktor lain yang dianggap penting dalam teori behavioristik adalah faktor penguatan, reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat adanya respon dari siswa. Jadi apabila penguatan ditambahkan, maka respon yang didapatkan akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon akan tetap dikuatkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Bembi yang telah menjelaskan materi tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik yang akan dijelaskan oleh Fadilur Rahman. Kepada saudara Fadilur, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Fadilur Rahman dengan NIM 22002097 akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik. Menurut Mukinan dalam 6 tahun 2019 menjelaskan bahwa prinsip belajar menurut teori belajar behavioristik itu terbagi atas beberapa prinsip, yaitu yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku.
Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Dan yang ketiga yaitu reinforcement, yaitu apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement, baik positif maupun itu negatif, ditambah. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadilul. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Menurut Abidin, tahun 2022, penerapan teori belajar behaviorisme atau behavioristik dalam pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal, ada dua yang perlu dipersiapkan oleh guru, yaitu yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Dengan menganalisis kemampuan awal karakter anak ini dapat memberikan beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh guru. Di antara lain yaitu guru akan memperoleh gambaran yang terperinci mengenai kemampuan awal seorang anak yang nantinya akan berfungsi sebagai prasyarat untuk bahan ajar. Yang kedua, yaitu guru akan mendapatkan gambaran dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh anak. Yang ketiga, guru juga dapat mengetahui sosiokultur anak, termasuk latar belakang keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu guru juga dapat mengetahui kebutuhan anak, mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengetahui tingkat penguasaan yang sebelumnya telah diperoleh anak. Yang kedua, yang harus diketahui guru yaitu dengan merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa atau anak, guru setidaknya menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, anak menyesuaikan diri terhadap materi yang akan diberikan dengan cara guru memberikan tes dan pengelompokan. Tes ini dilakukan sebelum anak mengikuti pembelajaran. Pendekatan yang kedua, yaitu materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan anak. Kemudian, atas dasar hasil analisis kemampuan awal siswa melalui tes tersebut, guru dapat menganalisis tingkat presentasi penguasaan materi pembelajaran oleh anak. Selain itu, penerapan yang dapat dilakukan, yaitu yang bisa dilakukan dalam teori belajar behaviorisme atau behavioristik ini, diantaranya yaitu mengidentifikasi pembelajaran, menganalisis pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada anak, seperti latihan, tugas, dan mengamati serta menganalisis respon pembelajar. Jadi, dalam penerapan teori behavioristik ini menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait pengertian belajar menurut teori behavioristik. Sekian dari kami dari kelompok 7. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.